Ini kita berharap kalau kamu sebagai gubernur tidak mau pabrik tutup dan juga buruh, karyawan, pekerja, orang-orang yang kerja di gedung-gedung bertingkat ini juga nggak susah, subsidi upah dong. Berapa? 200.000. Selama berapa? 1 tahun. Di Brasilia, Sao Paulo di Brasil, itu juga dilakukan kok oleh wali kotanya. Di Sydney, itu juga wali kota Sydney melakukan subsidi upah. Jangan melindungi kaum pemodal saja. Orang suruh kerja di Jakarta, hidup pas-pasan. Gak adil. Jadi karena itu, melalui kesempatan ini, sekali lagi kita datang ke DPR, panggil itu Gubernur DKI Jakarta. Yakinkan, gunakan diskresi. Boleh. Gunakan diskresi atau subsidi upah 200.000. Yang kedua, kita meminta Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi yang biasa disebut KDM, kembalikan SK UMSK, upah minimum sektoral kabupaten kota 2026 di 19 kabupaten kota di Jawa Barat. Karena dalam peraturan pemerintah nomor 49 yang ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo, Gubernur Jawa Barat KDM itu ngelawan. Di situ dikatakan tidak boleh mengubah, menghilangkan, mengurangi daripada UMSK. UMSK itu nggak boleh. Tapi KDM dirubah. Tapi kan KDM pintar memanipulasi rakyat. Memanipulasi buru-buru. Dengan menggunakan apa? Konten. Menggunakan apa? Sosial media. Dia gunakan sosial media berbahaya sekali untuk kebijakan-kebijakan. Coba lihat jalan di Sumedang. Jalan di Sumedang rusak, tapi melalui kontennya diklaim jalan di Provinsi Jawa Barat semua baik. BPJS Ketenagakerjaan itu nggak dibayar kok utangnya, tapi menggunakan konten seolah-olah tidak ada masalah. Nah, di dalam kasus upah UMSK ini, kami meminta pada Gubernur Jawa Barat hentikan dengan konten-konten sosial media itu berbahaya. Jangan kebijakan dijawab dengan konten. Sekelas komika aja dijawab sama KDM itu. Memalukan. Masa komika dijawab dengan konten? Oleh karena itu kita minta kebijakan upah minimum UMSK di 19 kabupaten kota kembalikan ke SK yang sudah direkomendasikan oleh 19 bupati wali kota dari kabupaten kotanya masing-masing. Yang ketiga, kita minta RUU Pilkada itu pada DPR RI jangan melalui RUU Pilkada yang akan dirubah, Pilkada itu jangan melalui pemilihan DPRD. Atau dengan kata lain, Serikat Buruh ASPI, Partai Buruh menolak Pilkada dipilih melalui DPRD. Ada yang bertanya, apa alasannya? Sederhana, contoh kasus Gubernur Jakarta dan Gubernur KDM ini menjelaskan. Wong gubernur dipilih oleh rakyat langsung aja tidak mau mendengarkan suara rakyat. Apalagi nanti dipilih oleh DPRD. Bisa dipastikan kembali ke zaman Orde Baru. Para bupati wali kota dan wakilnya, para gubernur dan wakilnya hanya tunduk dan takut kepada DPRD. Terus suara rakyat di mana? Darah mahasiswa dan buruh di gedung ini nih, di depan gedung ini nih. Orang saya ingat banget kita ikut juga kok masuk ke dalam, ya kita rebut reformasi itu tahun 98. Salah satunya adalah mengembalikan demokrasi luber, langsung, umum, bebas dan rahasia yang kemudian sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang perubahan. Jadi kami Partai Buruh dan Serikat Buruh menolak keras pilkada dipilih melalui DPRD. Tidak ada jaminan melalui DPRD pilkadanya lebih murah. Kalau nanti satu kursi DPRD di Provinsi K atau DPRD di kabupaten kota satu kursi, maharnya mahal,
Jangan-jangan lebih mahal dari yang sekarang dilakukan dengan secara langsung. Nah, kita tahu, kalau kata Panji, itu Komika tadi, menurut keyakinan buruh, setiap anggota DPRD bisa dibeli. Menurut keyakinan buruh. Berapa harganya? Main tinggi-tinggian. Si bandar-bandar toke-toke politik itu lebih mudah membayar anggota DPRD dengan jumlah tertentu dibandingin katakanlah ada dugaan membeli suara rakyat. Toke-tokenya lebih mudah bandar-bandar ini membeli anggota DPRD. Sudahlah, rakyat sekarang sudah lebih pintar. Rakyat nggak mau kembali ke zaman Orde Baru. Partai Buruh, Serikat Buruh, KSPI bersama rakyat menolak pilkada melalui DPRD. Yang terakhir, yang keempat, sahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Perintah Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 yang dimenangkan gugatannya oleh Partai Buruh, KSPSI Adinani dan KSPI serta FSPMI menyatakan paling lambat 2 tahun setelah ditetapkan Oktober 2024 RUU Ketenagakerjaan itu harus disahkan. Undang-undang yang baru. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.